Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi tentang interpolasi. Ya. Sekarang kita akan lanjutkan untuk metode Newton. Kita akan lihat sekarang bentuk umum dari metode Newton. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang metode Newton yang orde 1 dengan orde 2, linear dan kuadratik. Nah, sekarang kita akan lihat bentuk umum daripada metode Newton itu. Ya. Kemudian kita akan mengaplikasikan dalam satu contoh ya, yang akan kita aplikasikan ini ada di orde 3. Ya, jadi materi ini nanti contohnya akan dipakai dengan menggunakan metode Newton orde 3. Jadi contoh itu akan diselesaikan dengan metode Newton orde 3. Baik. Kita akan masuk ke dalam materi ya. Tapi sebelum itu kita akan bahas atau lihat dulu pola yang didapat dari orde 2 ya. Ini materi tentang bentuk umum. Baik. Nah, di orde 2 dulu kita lihat polanya. Dari orde 2 kita punya bentuk F2 itu fungsi interpolannya adalah ini B0 ya waktu itu ya di video sebelumnya. Bagi yang kemarin tidak sempat melihat silahkan dilihat kembali ya video sebelumnya yang menjelaskan tentang metode Newton orde 2. Nah, ini ditambah dengan B0, B1, kemudian B2. Ya, ini yang lanjutan. Jadi tinggal dilihat saja penjelasannya kenapa bisa seperti ini di video 1. Nah, ini bentuk yang bentuk yang dikenal di metode Newton orde 2. B0-nya apa waktu itu? B0-nya adalah Fx0 ya. Fx0. Kemudian B1 itu adalah satu kemiringannya, kemiringan selisih antara X1 dengan X0 dibagi dengan X1 min X0. Ini gradien antara X1 dengan X0. Sementara B2 itu waktu itu saya kenalkan dengan notasi F X2 min fungsi di X1 dibagi dengan X2 min X1. Artinya ini adalah gradien atau kemiringan di antara garis antara X2 dengan X1. Kemudian dikurangi dengan F X1 ya, min Fx0 dibagi dengan, nah ini adalah kemiringan antara X1 sampai X0. Nah, ini semua kita bagi dengan menggunakan atau intervalnya dari X2 sampai X0. Nah, ini yang didapatkan dari metode sebelumnya yang metode Newton yang orde 2 ya, yang orde 2. Sebelumnya kita kenal dengan seperti ini. Nah, sekarang kita akan tarik ini ke dalam bentuk umum. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu pola yang didapatkan dari orde 2 ini. Pola yang didapatkan dari orde 2 ini, kalau kita tulis ini B0, kita tulis ulang dengan menggunakan notasi. Ini saya tuliskan dengan notasi lain. Ya, saya tuliskan dengan notasi lain dengan menggunakan tanda siku. Fx0. Oke, kita lihat bahwa di sini Fx0 tidak ada selisihnya ya, tidak ada selisih bagi di sini karena ini langsung menjadi menjadi nilai. Jadi nilai fungsi di X0 itu menjadi B0 langsung.
Nah, kita lihat bagi yang B1. B1 ini adalah selisih bagi antara X1, nilai dari X1 dan X0 ya, dibagi dengan X1 selisih dengan selisih antara X1 dengan X0. Nah, ini kita notasikan sebagai F. Ini kita lihat dari yang paling depan atau paling besar X1 di sini. Di X1, X0. Nah, kalau kita punya notasi yang seperti ini dalam kurungnya kurung siku ya. Kalau kita punya notasi seperti ini artinya adalah selisih antara nilai X1 dengan nilai fungsi di X1 dengan di X0 dibagi dengan nilai X1 dan X0-nya ini. Jadi, ini kalau kamu lihat bagian ini saja, itu artinya saya baca ulang bahwa ini adalah selisih antara nilai fungsi di X1 dengan X0 dibagi dengan X1 dan X0-nya itu sendiri di sini. Jadi, X1 dikurangi X0 nantinya. Oke. Nah, lalu bagian ini kita gunakan fungsi ya, kita definisikan fungsi yang lain. Ya, kalau kita definisikan di sini fungsinya berarti yang X2 dikurangi X1 ini adalah selisih antara nilai fungsi X2 dengan X1 dibagi dengan X2 min X1. Ini saya notasikan sama dengan menggunakan notasi ini, maka kita akan memperoleh ini sebagai ini tanda kurungnya kurung siku ya. Ini X2 dengan X1 kurung siku, artinya ini sebetulnya ya. Ini artinya kemudian dikurangi dengan ini, yang ini apa artinya? Itu artinya F ini siku X1, X0. Nah, ini kita bagi dengan X2 min X0. Oke, nah ini baru kita sampai pada bentuk yang seperti ini. Ini belum ringkas notasinya. Nah, kita lihat di sini bahwa ini dibagi dengan selisih antara X2 dengan X0. Kalau kita mau membuatnya menjadi notasi yang seperti ini, kita akan menggunakan notasi ini, ekspresi ini kita notasikan dengan bentuk lain seperti F. Kemudian dalam siku kurung siku di sini isinya adalah X2 dari X2 karena ini nanti nilai dari X2 ini bentuknya seperti ini. Jadi nilai dari selisih yang ini ya, yang ini fx2 min fx1 dibagi dengan x2 min x1 dikurangi dengan fx1 min fx0 per x1 min x0, notasinya seperti ini, dibagi dengan x2 min x0. Nah, notasi ini kita pakai berarti ini adalah dari x2 x1 kemudian x0. Jadi isinya ini. Isi dari notasi fx2 dalam siku ini x2, x1, x0 ini isinya adalah seperti ini. Jadi kita hitung dulu selisih bagi yang ini x2 dengan x1, lalu kita hitung juga selisih bagi antara x1 dengan x0 dan kebetulan sudah di sebelumnya. Ini kita kurangkan dibagi dengan x2 min x0. Nah, ini notasinya adalah fx2, x1, x0 ini ya. Jadi kalau mau lihat pembacaan cepatnya, di sini ada x2 min x1 berarti nantinya dan melibatkan x1 min x0 juga, begitu. Ya. Nah, nanti kita lihat cara bacanya agar lebih mudah dimengerti. Nah, sehingga orde 2 ini ditulis ulang ya dalam notasi yang kita sudah bahas sekarang. Kalau kita tulis ulang, ini akan menjadi F2 ini
ya, B0, B1, B2-nya kita tulis ulang menjadi bentuk, ini saya tulis di atas saja, F2X. F2X sama dengan B0 itu adalah Fx0, ya, Fx0. Kemudian ditambah dengan B1, B1-nya itu sendiri tadi notasinya adalah Fx1 X0 di sini, jadi F X1 min X0, ya. Kemudian oke, ini dikali dengan apa? X min X0 lalu ditambah dengan B2. B2-nya sendiri tadi notasinya adalah Fx2 X1 dengan X0. F dalam kurung siku di sini X2, X1, X0. Ya. Nah, ini dikali dengan, nggak muat ini ya, dikali dengan X min X0, yang ini kan B2 ya, B2 X min X0, X min X1 di sini. Ini X min X1. Oke. Nah, jadi penulisan ulangnya menjadi seperti ini ya. Kita tulis ulang, ternyata ini dapat hasil bentuk yang ada polanya. Sekarang kita bisa lihat polanya untuk B0 di sini yang dilibatkan adalah data pertama X0. Untuk B1 itu yang dilibatkan adalah data pertama dan data ke-0, data kedua maksudnya di dalam data. Ini berarti X2 dengan X0. Untuk yang B2 ya, B2 ini yang dilibatkan adalah 3 titik, yaitu adalah X2, nilai di X2, di X1 dengan di X0. Seperti itu hasil dari X2 ya, itu hasil dari bentuk yang kita sudah bahas di sebelumnya. Namun di sini kita gunakan yang kita gunakan adalah notasi yang lain. Ini hanya menuliskan dengan notasi yang lain saja. Jadi tidak menggunakan belum apa-apa di sini, hanya menuliskan ulang saja menjadi bentuk yang umum seperti ini. Ini bentuk umumnya untuk orde 2. Nah, secara umum kita akan lihat ya bentuk umumnya, karena tadi kita sudah punya pola. Itu tadi bentuk umum orde 2 ya. Nah, sekarang kita lihat bentuk umumnya ketika kita mempunyai n plus 1 titik ya. Jadi ketika kita punya n plus 1 titik, nih ada n plus 1 titik yang artinya kita punya titik apa aja, berarti X0 dengan Y0, kemudian kita punya X1 dengan Y1, dan seterusnya sampai kita punya titik Xn min 1 sampai Yn min 1, kemudian kita punya Xn, Yn. Ya. Nah, maka bentuknya menjadi bentuk interpolannya kita punya Fn berarti ya. Ini adalah Fn X, karena ini adalah ordenya orde n ya. Berarti ini sama dengan B0 tadi ya, B0 plus B1 X min X0 ya, kemudian plus dan seterusnya ya, ini sampai dengan Bn tadi ya. Kita punya, kalau di orde 2 ada sampai B2, kalau di N berarti ini sampai Bn. Tapi lihat pola selisihnya di sini, X min X0 ya. Kemudian tadi ada X min X1 ya, dan seterusnya ini sampai dengan perkaliannya sampai dengan X min X
xn min 1. Seperti yang ini tadi di orde 2, ini hanya sampai dengan x min x1. Ya, jadi B2 ini sampai x1. B1 sampai x0. Nah, itu lihat pola-pola itu. Ya, jadi nanti di sini pola bentuk umumnya ini B0 tidak ada yang diselisihkan. B1 ini ada selisih antara x min x0 ya. B1 berarti ada x0, Bn berarti dari x min x0, x min x1 dan seterusnya sampai x min xn min 1. Ya, tidak ada sampai x min xn, tidak ada sampai x min. Tidak sampai x min xn. Nah, lalu apa B0-nya? Kita lihat notasi yang baru tadi ya. Kita tulis dengan menggunakan notasi baru. Dengan B0 itu adalah F siku X0, artinya yang tadi tidak ada selisih di sini ya, karena tidak ada pasangannya. Kemudian B1 siapa? B1 tadi adalah F dari apa? Dari X1 kan. X1 sampai X0. Kalau B1 isinya adalah F nilai selisih nilai di X1 dengan X0 dibagi dengan selisih antara X1 dengan X0. Tadi ya di awal kita sudah bahas itu. Yang ini adalah B1-nya. Selisih nilai di X1 dengan X0 ya dibagi dengan selisih antara X1 dengan X0. Nah, sekarang B2 apa? B2 berarti isinya selisih tadi ya, ini siku, notasi siku. Ini berarti mulainya dari X2, X1, kemudian X0. Ya, X2, X1, X0. Ini apa artinya? Ini berarti isinya adalah selisih nilai antara X2 ya dibagi dengan selisih nilai antara X2 dan X1 dibagi dengan selisih antara X2, X1 dikurangi dengan selisih nilai X1 antara X1 dengan X0 dibagi dengan selisih antara X1 dengan X0 itu dibagi semuanya dengan selisih antara X2 dengan X0. Itu maknanya ya. Untuk yang tadi, yang ini B2 ya. Baik. Oke. Lalu berikutnya kita lihat ini polanya 0, 1, 2 dan seterusnya. Kita akan lihat bagaimana dengan Bn-1 untuk yang ini. Sebelumnya berarti ini tidak ditulis di bentuk ini ya. Jadi sebelumnya ada suku Bn-1. Bn-1 bagaimana? Ini adalah F, berarti karena kita lihat di sini ada pola indeks ya. Pola indeksnya B2 berarti mulainya dari 2, 1 gitu ya. Berarti dari F ini dari N-1 ini akan mengevaluasi nilai fungsi yang ada di N-1 ya, diselisihkan dengan nilai fungsi yang ada di Xn-2. Kemudian dibagi dengan Xn-1 dikurangi dengan Xn-2 dikurangi dengan yang lainnya. Di sini ada terus ya sampai dengan X0. Seperti itu. Lalu kalau Bn berarti ini mulainya dari nilai selisihnya yang dievaluasi adalah dari Xn, nilai di Xn. Ini selisihkan dengan nilai yang ada di Xn min 1 dibagi dengan Xn min Xn min 1. Dan seterusnya dihitung ya selisih-selisih tersebut, selisih baginya. Lalu nanti setelah itu X0 ini nanti dibagi semuanya dengan isinya, maksudnya isi ini bukan ini yang dibagi, isi dari sini nanti selisih bagi dikurangi terus nanti di akhir dibagi dengan Xn min X0 seperti yang ini tadi di RD2 dibagi semua ini dengan X2 min X0. Berarti di sini nanti isinya di dalam sini adalah dibagi dengan Xn min X0 isinya di sini.
Oke. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk penulisan bentuk umumnya. Bentuk umumnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat orde 3. Ya, bentuk orde 3-nya bagaimana? Jadi kita akan di sini membahas tentang bentuk orde 3-nya. Ini bentuk orde 3-nya. Polinom orde 3 untuk metode Newton. Jadi di orde 3 itu kan kita butuh data berapa? Berarti ada 4 data yang kita punya yang harus dipunyai. Ini diberikan data ada 4 nih. Berarti ada X0, Y0, kemudian ada apa lagi? X1 dengan Y1, kemudian ada X2 dengan Y2, kemudian dan terakhir kita butuh X3 dengan Y3. Nah, ini ada 4 data ya. 1, 2, 3, 4 data. Polinom orde 3-nya ya, interpolan untuk polinom orde 3. Polinom orde 3 untuk metode Newton. Ini kita akan tuliskan di sini F3 berarti ya. Di sini F3 seperti bentuk umumnya tadi. Tapi kita langsung tidak menggunakan B, kita langsung ke bentuk pola yang seperti ini, Fx0. Ya, berarti di sini ditambah dengan ini selisih antara ini siku ya. X1 dengan X0. Ini mudah diingat nantinya. Berarti ini diselisihkan antara X min X0 selisihnya. Kemudian ditambah dengan F. Ya, F-nya yang diselisihkan di sini adalah dari mulai X2, X1 sampai X0, kemudian dikalikan dengan selisih antara X dengan X0 sampai ini ada sampai ke ini bukan B2-nya, berarti di sini sampai X1, X min X1 ya. X min X1 ditambah yang orde 3 B3 ini B berapa ini? B0, B1, B2, ini B3-nya. Berarti B3-nya adalah F dari 3 berarti mulainya. X3 ya. Kemudian X2, kemudian X1, kemudian X0. Ya. Ini dikalikan dengan selisih antara X min X0 sampai ini kan B3 berarti sampai 2 X min X1. Nah, kemudian di sini X min X2. Nah, ini adalah bentuk polinom ya, polinom orde 3-nya. Polinom orde 3 untuk metode Newton. Tapi bagaimana kita melihatnya? Ya, menghitungnya. Menghitung ini seperti apa? Nah, kita lihat skema penghitungannya. Skema perhitungan agar lebih mudah ya. Skema perhitungannya. Terus skema komputasinya bagaimana? Kita lihat di sini mulainya dari apa? Dari X0. Kita sajikan di sini X0. Kemudian sajikan di sini ada X1. Kemudian ada X2 dan ada di sini sampai berapa tadi? X3 ya. Sampai X3. Lalu pasangannya mereka pasti punya pasangan di sini ada Fx0. Ini data ya. Ini pasti ada di data Fx0 ini kan Y0 di sini. Ini ada Fx1. Kemudian ada Fx2. Kemudian di sini ada pasangannya adalah Fx3.
Nah, bagaimana untuk menghitung B1? B1 ini kan ini ya. B1 ini yang ini. Ini B1. B1 ini langsung otomatis dari bentuk ini. Ya, ini sendiri adalah B1. Langsung berarti B1. Nah, B2 bagaimana B2? B2 ini yang ini adalah ini B0. Ini B0, Notasi indeksnya ini B0. Nah, ini B1. B1 mulainya dari X1 dengan X0. Artinya, untuk mendapatkan nilai B1, kita harus menselisihkan antara fx1 dengan fx0 dibagi dengan x1 min x0 ya. Jadi nanti ini akan diperoleh satu bentuk yang ini ya. Jadi dari sini kita selisihkan ini fx1 dengan fx0 lalu dibagi dengan selisih antara x1 dengan x0 didapat notasinya adalah x1 dengan x0. Ini yang siku ini dan ini sendiri tidak lain adalah B1. Ya, ini B1. Lalu bagaimana dengan B2? B2 itu yang ini, dia melibatkan data di X2, X1, dan X0. Ini B2. Untuk B2, kita kan sudah menghitung yang ini, Fx1 dengan Fx0. Ini Fx1, X0. Jadi kita udah menghitung itu. Kita tinggal hitung yang satu ini, selisih antara Fx2 dengan Fx1. Lalu dibagi dengan X1 selisih antara X2 dengan X1. Ini kita punya apa? Kita punya di sini adalah F X2, X1 di sini kan. Nah, apakah ini B2? Bukan, belum. Nah, ini kita selisihkan antara yang ini dengan yang ini, lalu nanti dibagi dengan X2, selisih antara X2 dikurangi dengan X0. Jadi selisih antara X2 dengan X0. Nanti dari sinilah baru kita akan mempunyai nilai B2, yaitu Fx2, X1, X0. Ini adalah yang ini baru disebut sebagai B2. Ya, baru kita dapatkan B2 di sini. Lalu untuk menghitung B3 ini bagaimana? Ini yang ini B3. Ya. B3 berarti kita hitung dulu yang ini, selisih antara ini kan udah dihitung nih. Ya, tinggal kita punya kerjaan adalah menghitung selisih antara nilai fungsi di X3 dan X2 dibagi dengan selisih antara X3 dan X2 di sini. Ya. Jadi kita punya notasi di sini adalah Fx3, X2. Apakah ini B3? Belum. Nah, kita hitung nih selisih antara X2 dengan X1. Di sini yang ini Fx2 X1 dengan yang ini. Kita hitung lagi yang ini. Berarti ini adalah fungsi siku di sini dari 3, 2, 1 ya. 3 X2 kemudian X1 di sini ya. 3, 2, 1 ini baru sampai sini 3, 2, 1 ini berarti nanti di dalam sini ini adalah dibagi dengan selisih antara X3 dengan X1. Nah, baru dapat B3 itu kalau kita sudah membagi dengan selisih antara X3 dengan X0 di sini. Jadi ini udah ada dapat tadi B2. Tinggal kita kurangi dengan kita kurangi dengan yang B2 ini, lalu kita dapatkan di sini nilai B3-nya. X2, kemudian X1, kemudian X0. Nah, inilah B3. Ya. Inilah B3-nya. Jadi dia melibatkan data
di X3, X2, X1, dan X0. Oke. Nah, ini adalah skema komputasinya. Jadi skema komputasinya kita bisa menggunakan skema seperti ini agar tidak bingung dalam menghitungnya. Ya, jadi untuk mempermudah nanti perhitungan, apalagi dalam pembuatan program, nah, kita harus melihat skema numeriknya atau skema skema komputasinya seperti apa. Ini adalah skema komputasi. Baik, kita akan lihat contoh ya. Kita akan mengaplikasikan bentuk orde 3 ini di contoh yang sudah biasa kita gunakan ya. Sudah kita gunakan sebelumnya juga. Ya, di sini ya di halaman 5 ini. Ini contohnya kita akan menghitung di sini kecepatan suatu roket ya, yang sebetulnya sudah terdata kecepatannya di sini di dalam tabel ini dituliskan bahwa di detik ke-0 kecepatannya 0, detik ke-10 kecepatannya adalah 227,04, kecepatan di 15 362,78, kecepatan di 20 adalah 517,35, kecepatan di 22,5 adalah 602,97, kecepatan di detik ke-30 adalah 901,67. Nah, tapi yang ditanyakan di sini adalah di kecepatan di detik ke-16. Sementara di data tabel di sini tidak ada kecepatan di detik ke-16, tidak tercatat gitu di situ ya. Nah, sekarang kita akan menemukan kecepatan di detik ke-16 dengan menggunakan metode Newton ya. Metode Newton untuk interpolasinya adalah interpolasi kubik. Ini kemarin sudah dijelaskan ya. Jadi Newton ini juga disebut sebagai Newton selisih bagi ya, karena di dalamnya ini melibatkan konsep selisih bagi ya. Ada skema selisih bagi di dalamnya. Sehingga disebutnya metode Newton selisih bagi. Metode selisih bagi Newton gitu paling nyebutnya ya. Metode selisih bagi Newton untuk yang ordenya orde 3. Nah, kita akan melihat di sini dengan menggunakan orde 3 yang tadi kita sudah buat skemanya. Di sini skemanya B0 kita bisa hitung seperti itu ya. Kemudian B1, B2 dan B3-nya sudah kita lihat skema numeriknya, skema penulisannya. Oke. Kita akan aplikasikan ini ke dalam contoh ya. Dalam contoh baik, kita akan bahas di sini. Oke, ya. Jawabnya. Ini jawab. Nah, perhatikan data ya. Karena kita menggunakan orde 3 tadi. Nah, sini ada orde 3. Kita gunakan orde 3, maka yang dibutuhkan adalah 4 data. Kita butuh 4 data. Jadi tadi bentuk umum daripada orde 3 adalah VT, VT ini VT ya, sama dengan B0 ditambah dengan B1, nanti kita hitung B0 B1-nya. Berarti ini T min T0, kita lihat skemanya, tambah B2. B2 itu sendiri isinya adalah T min dikali dengan T min T0, kemudian dikali lagi T min T1 ya, ditambah dengan B3. B3 ini kita kalikan dengan X, bukan X tapi T. T min T0, karena di variabel contoh itu variabel bebasnya adalah waktu T ya. Kita gunakan notasi yang sama dengan contoh. T min T1 di sini, kemudian T min T2. Ini variabel bebasnya. Nah, karena kita butuh untuk menebak ini menggunakan orde 3 ya, intinya skema orde 3.
ya. Maka kita butuh berapa data di sini? Ya, kita butuh sampai data ke T2. Jadi kita butuh 4 data yang memuat 16. Jadi di sini ada 10 ya. Pilihannya tidak ada lagi kecuali ini kan 10, 15, 20, 22,5. Mungkin kita ke 0 karena jauh sekali 16 selisihnya kan dari 16 ke 0 ini 16 poin, tapi 16 ke 22,5 itu adalah diambilnya selisihnya kemarin sudah dibahas berapa 6,5 ya, 6,5 di video sebelumnya kan udah dijelaskan ya. Jadi pengambilan datanya kita ambil yang 10, 15, 20, kemudian 22,5. Ya, itu adalah nilai-nilai yang akan kita gunakan. Di sini kita tulis ulang. Kita langsung ke skema saja ya bentuknya. Jadi tadi kita punya di T0 ya, di T0 berapa T0 tadi, T0-nya adalah 10. Kemudian kita pakai T1, kita pakai di T1 itu ada 15. Kemudian kita punya T2, T2 itu adalah 20. Kemudian T3 ya, kita butuh T3 sama dengan 22,5. Nah, di sini kan masing-masing tadi sudah punya kecepatannya. Data kecepatannya saya tulis langsung. Di T0 kecepatannya adalah 227,04. Nah, ini tidak lain sebetulnya adalah VT0 berarti. VT0, kemudian VT1, nilai kecepatan di titik T1 adalah 362,78. Ya. Kemudian di 20 itu ada 517,35. Ini dari data ya, ini masih dari data. Ini saya tulis saja depan itu. Ini VT0, khawatir tidak tahu dari mana. Kemudian ini ada VT1. Kemudian di sini ada VT2. Kemudian yang di sini adalah kecepatan di T3 berapa? Tadi di tabel ada 602,97 ya. 602,97. Nah, ini adalah kecepatan di T3. Oke, kita sudah punya data-data ini ya. Tinggal kita hitung di sini VT0 langsung menjadi B0. Ini langsung menjadi B0. Jadi B0-nya ini dapat. Ya. Lalu kita akan menghitung B1. Bagaimana cara menghitung B1? Kita selisihkan antara ini dengan yang ini. Ya. Selisihkan data antara VT1 dengan VT0 dibagi dengan T1 dikurangi dengan T0. Jadi 15 dikurangi 10. Dibagi dengan 15 min 10. Jadi 362 min 78 dikurangi dengan 327,07 ya, bukan min tadi ya, 04, kemudian dibagi dengan 15 min 10 ya. Akhirnya kita punya nilai. Di sini nilainya hasilnya adalah 27,148. Lihat skema untuk komputasinya ya, skema komputasinya. Ini adalah B1-nya. Ya, kita dapat nilai B1. Nah, setelah kita mendapatkan nilai B1, kita hitung selisih antara 517,35 dan 362,78 dibagi dengan 20 dikurangi 15 di sini ya, dapat hasilnya adalah 30,914. Nah, ini belum menjadi B2. Kita hitung selisih antara ini dan ini sekarang 30,914 dikurangi dengan 27,148 dibagi dari sini berarti
dibagi T2 min T0. Jadi dibagi dengan 20 kurangi 10 ya. 20 dikurangi 10, hati-hati di sini 20 dikurangi 10. Jadi dibagi dengan 20 min 10, hasilnya di sini saya tidak nulis detail ya. Hasilnya di sini adalah 0,37660. Nah, ini baru hasil, ini adalah B2 ya. Jadi lihat skema untuk menghitungnya agar tidak bingung ya. Lalu untuk menghitung dapat B3 bagaimana? Ya, kita harus menghitung ini dulu ya. VT3 ini ada 602,97 ya, kemudian dikurangi dengan 517,35 dibagi dengan 22,5 dikurangi dengan 20, baru di sini dapat hasil untuk yang ini saja ya, 34,248 ya, dapat hasil ini. Lalu setelah dapat hasil ini kita hitung selisih bagi antara data di T3 dan T1 ini. Jadi ini kita selisihkan 34,248 dengan 30,914 dibagi dengan selisih antara 22,5 dan 15 sampai sini ya, sehingga kita dapat hasil yang ini adalah 0,44453. Oke. Nah, lalu setelah kita punya notasi atau nilai yang ini kita belum menjadi B3 nih, belum menjadi B3. Kita selisihkan antara ini dan ini. Selisih 0,44453 dengan 0,37660 dibagi dengan ini. B3 dikurangi dengan 0 atau 22,5 dikurangi dengan 10. Jadi baru kita punya hasil yang ini. Hasilnya adalah saya tulis dengan notasi ini 5,4347 kali 10 pangkat min 3 ya. Oke, ini kecil nilainya, ini adalah baru di sini adalah B3-nya. Baik, itu adalah cara komputasinya ya. Cara skema komputasinya seperti itu. Jadi kita sudah punya nih nilai B0-nya, jadi kita sudah punya B0 adalah 227,04, kemudian B1 juga sudah ada 27,148, kemudian B2-nya sudah punya 0,37660, kemudian B3-nya adalah 5,4347 dikali 10 pangkat min 3. Ini kita sudah punya nih ya hasilnya. Sehingga kita bisa tuliskan nih bentuk fungsinya atau kecepatannya ya, sehingga ini diperoleh VT-nya orde 3 ini ya. VT-nya adalah di sini tadi ya, nulisnya B0 atau saya tulis lagi deh. Di sini B0 ditambah dengan B1 ya, T min T0, kemudian ditambah dengan B2. B2 itu berarti T min T0, kemudian T min T1 ya, dan B3 di sini B3 dikalikan dengan T min T0, kemudian T min T1 sampai T min T2. Udah, ini kan N min 1-nya ya. Nah, kemudian kita substitusikan B0-nya tadi dapat 227,04 yang ini, kemudian ditambah dengan B1-nya tadi berapa? 27 ya. 27,148 ya, 148 di situ. Nah,
Ini baru T min T0. T0 berapa? T0-nya tadi 10. Kemudian B2. B2-nya tadi kita punya berapa ya? B2-nya 0,3766 ditambah dengan 0,37660. Kemudian di sini T min T0-nya adalah 10 dikali dengan T min T1-nya adalah 15. Ditambah dengan B3. B3 tadi pakai notasi ini 5,4347 kali 10. Ini bukan X ya, ini kali 10 pangkat min 3 ya. Dikali dengan ini T min T0-nya tadi 10. Kemudian T min T1-nya itu adalah tadi berapa? 15. Dan T min T2-nya adalah 20. Ya, jadi ini hasilnya ya bisa dilihat. Kamu bisa hitung di sini 27,148 kali T berarti 27,148 T dikurangi 27,148 kali 10 berarti 271,48 ya, dikurangi itu dan seterusnya. Ini kamu hitung semuanya sehingga nanti akan dapat satu nilai di sini ya. Satu nilai ini mau disubstitusikan sehingga nanti bentuknya hanya dalam bentuk T saja. Nah, tapi kalau kita mau langsung juga nggak apa-apa, kita karena yang ditanyakan adalah di T sama dengan 16. Jadi ini kecepatan di T sama dengan 16. Oh ya, ini tadi bentuk ini ya, bentuk orde 3 ini dia akan berlaku. Ini saya kasih berlakunya berarti di mana ya, di sini deh. Titik koma. Ini berlakunya dari mulai T0 kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan T berapa tadi kita punya? T3 ya. Sampai T3. Jadi dia berlakunya menebak atau menginterpolasi nilai-nilai kecepatan yang ada di antara T0 sampai dengan T3. Ya. Nah, ini di T16 ya, di T16 berarti kita langsung substitusikan saja nilai T-nya 16 ke bentuk persamaan yang di atas. Jadi kalau kita hitung P3 16 ya sama dengan ini adalah 227,04 ya ditambah dengan 27,148 T-nya 16 langsung substitusi. Di sini 16 min 10. Ini sudah angka semua nih, bisa dihitung. 0,37660 T-nya 16 min 10. Kemudian di sini juga 16 min 15. Oke, ditambah dengan ini 5,4347 kali 10 pangkat min 3. Ini T-nya adalah 16 tadi min 10. Kemudian dikali dengan 16 min 15 dikali dengan 16 min 20. Oke. Jadi nanti kita punya ini tinggal dihitung saja, silakan. Nanti hasilnya adalah di sini 392,06 meter per detik. Nah, kesalahan aproksimasinya atau kesalahan error hampirannya, kesalahan hampiran relatifnya, ini errornya kita bisa error relatif, error hampiran relatif absolut. Kita bisa menghitungnya dengan membandingkan dengan hasil kecepatan di
16 yang menggunakan orde 2. Jadi nanti hasil error relatifnya di sini saya hitung. Error relatif sama dengan yang sekarang, berarti yang sekarang tuh yang ini dengan menggunakan orde 3, 392,06 dikurangi dengan yang sebelumnya. Sebelumnya adalah 392,19 ya, dibagi dengan yang sekarang 392,06. Ya, ini kita kalikan aja biar dalam persen 100%. Kita kalikan dalam bentuk persentase di sini, jadi hasilnya adalah 0,0 ya 33427%. Ini kan jadinya apa namanya? Ini sangat kecil ya. Errornya di sini sangat kecil. Jadi kalau kita bandingkan ya ini bisa dilihat di materi sebelumnya ya, untuk yang orde 1 dengan orde 2 hasilnya. Kita akan bandingkan di sini perbandingannya. Perbandingan hasil antara orde 1 sampai orde 3, atau bukan antara di sini. Dari hasil dari orde 1 sampai orde 3. Kita buat di sini ordenya. Orde 1 ya, kecepatan di T sama dengan 16-nya, ini satuannya adalah meter per detik. Hasilnya berapa waktu itu? Di orde 1 hasilnya 393, coba diperiksa lagi di video sebelumnya 69. Kemudian di orde 2 kita punya hasil 392,19 ya. Kemudian di orde 3 kita punya hasil di orde 3 yang tadi ya 392,06 ya, 06. Oke. Nah, dan ini adalah relatif errornya, aproksimasi error aproksimasinya. Di sini kan belum ada error karena baru orde 1 saja. Nah, di orde 2 ini sudah punya error. Kondisi di orde 2 392,19 dikurangi 393,69 dibagi dengan ini 392,19. Nah, ini hasilnya adalah 0,3 yang kemarin ini ya udah dihitung, yang di video sebelumnya 502% ya. Kemudian yang ini yang tadi kita hitung adalah 0,033,427%. Oke. Nah, ini kalau kita lihat perkembangannya ya, ordenya semakin besar 1 2 3 ya. Ini ordenya membesar, errornya mengecil. Polanya seperti ini. Tapi ini baru sampai orde 3. Kita bisa periksa lagi dengan komputasi sebetulnya, dengan komputasi numerik dengan menggunakan MATLAB misalkan di MATLAB kita bisa lihat sampai orde yang paling tinggi ya. Kita bisa yang ya sekiranya errornya sangat kecil dengan menggunakan toleransi error yang sangat kecil. Oke. Nah, seperti itu hasil dari perbandingan antara dari orde 1 sampai orde 3. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kalau ini adalah fungsi kecepatan, ya, P-nya itu yang tadi, ya, yang ini adalah fungsi kecepatan, maka sebetulnya kita akan mempunyai jarak, ya, jarak yang ditempuh. Kalau ada pertanyaan, berapa jarak yang ditempuh oleh roket itu dari detik ke-11 ke detik ke-16? Kalau ada pertanyaan seperti itu, jarak yang ditempuh dari
T sama dengan 11 sampai T sama dengan 16. Ini kan masih tercover ya, masih tercover persamaan yang tadi ya, persamaan yang sebelumnya, karena yang tadi itu kita gunakan fungsi kecepatan. Ini berapa berarti? Ya, kecepatannya adalah VT tadi, hasilnya saya tulis lagi 227,04 tambah tadi 27,148, ini T ya, min 10 ditambah 0 berapa tadi, 0,37660 T min 10 kemudian T min 15 lalu ditambah dengan fungsi yang tadi itu berapa, 5 ya, 5,4347 ya, kita ini aja ya, harusnya di copy aja yang tadi ya, copy paste. Ini T min 10 kemudian T min 15 kemudian T min 20. Nah, ini kan berlaku dari mana? Dari mulai 10 kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan 22,5. Ini berlakunya di sini. Sementara kalau yang ditanyakan di sini dari T11 sampai T16, ini kita masih menggunakan fungsi yang ini. Berbeda kalau nanti yang ditanyakan adalah mulai dari T-nya 5 gitu. T-nya 5 misalkan. Ini T sama dengan 5 misalkan sampai T16. Nah, ini berarti ada dua fungsi nih kalau seperti ini. Jadi nanti berlakunya integralnya dari integral misalkan ini dari 5 ya, berarti dari 5 sampai berapa ini? Sampai 10 karena berlaku yang 10 menggunakan fungsi yang lain. Ini fungsi yang lain belum dicari yang ini kan, karena dari 5 sampai 10-nya belum ada, atau ya sampai 10 ini DT. Kemudian nanti ditambah dengan yang ini 10 sampai 16 barulah menggunakan P yang ada di sini yang sudah dihitung. Itu kalau jarak ya. Kalau yang ditanyakan adalah jaraknya dari detik ke-5 sampai detik ke-16. Tapi kalau jarak yang ditanyakan dari 11 sampai 16, ya kita hanya menggunakan fungsi yang ini saja. Ya, fungsi yang ini. Oke. Lalu berarti jaraknya adalah jarak misalkan S biasanya ya. Ini adalah jarak S16 dikurangi dengan S11. Atau ini kita hasil integral antara itu dari 11 sampai ke 16 P T kemudian D. Ya, kalian bisa hitung ini hasilnya, nanti bisa jadikan sebagai tugas ya, tugas. Tapi ini enggak tugas sih, silakan aja lengkapi, karena kalau tugas terlalu mudah. Ini tinggal menyelesaikan persamaan ini saja. Nanti tugasnya ada di saya kirim via grup ya. Nanti tugasnya adalah menyelesaikan dengan menggunakan ini, nanti ada tugas ya, saya kasih. Nah, ini kalau diintegralkan hasilnya ya dengan menggunakan V yang ini saya tidak tulis lagi, nanti akan dapat yang jarak tempuhnya adalah 1605 meter. Ya. Oke. Ini hasil atau jarak yang ditempuhnya. Nah, kalaupun kita ditanya tentang kecepatan percepatan, ya percepatan. Lalu kalau percepatan bagaimana ini percepatan? Karena ini adalah fungsi kecepatan, P-nya yang kita dapatkan adalah fungsi kecepatan, maka kalau percepatan
atau dalam biasanya notasinya adalah A, ya, percepatan di T16 ini kita bisa hitung dengan menggunakan fungsi yang ada di sini. Seperti yang sudah diketahui bahwa percepatan AT itu adalah turunan dari kecepatan terhadap waktunya, ya. Tuh. Jadi nanti tinggal diturunkan saja fungsi yang ini, ya, yang ada di V di sini, silakan diturunkan. Lalu nanti dihitung di 16. Ini berapa? Ya, kalau tantangannya sini sudah dihitung, hasilnya adalah 29. Kecepatannya adalah 29,664 meter per detik kuadrat. Silakan dicoba ya dengan menggunakan fungsi yang ini, ya, dicoba untuk menghitung kecepatan, menghitung jarak tempuh, kemudian hitung juga percepatannya. Oke, baik. Dari saya cukup sekian materi untuk hari ini, ya. Terima kasih dan jangan lupa ini dilengkapi, ya, tugas kerjaan ini nanti diberikan tugas di akhir kuliah atau melalui kosmanya. Nanti saya hubungi, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.